Suamiku memaksa jual rumah dan mengusirku. Dia melempar plastik sampah busuk tepat ke wajahku sambil teriak, "Bawa sampahmu." Saat aku membukanya, di dalamnya ada rekening tabungan 10 miliar rupiah dan catatan. Aku syok berat, tak menyangka sampah ini mengubah nasibku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 1 minggu rumah ini terasa seperti neraka. Bukan karena hawanya yang panas, melainkan karena suasana mencekam yang diciptakan oleh suamiku sendiri, Bimo. Setiap kali ia pulang kerja, atau setidaknya, dari tempat yang ia sebut kantor, wajahnya selalu ditekuk, matanya merah menyala menahan amarah, dan napasnya memburu. Tidak ada lagi sapaan hangat atau kecupan di kening yang dulu selalu menjadi rutinitas kami di awal pernikahan. Yang ada hanyalah keluhan, bentakan, dan satu topik yang terus-menerus ia ulang seperti kaset rusak. Jual rumah ini. Aku duduk di sofa ruang tengah yang kulitnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Di tanganku, secangkir teh hangat sudah berubah dingin karena tak tersentuh. Mataku menatap sekeliling ruangan. Dinding bercat krem yang mulai kusam ini menyimpan ribuan kenangan. Di sudut sana, almarhum ayah biasa duduk membaca koran sambil menyesap kopi hitamnya. Di lorong menuju dapur, ibu sering bersenandung sambil membawa nampan berisi kue bolu kukus buatannya. Rumah ini bukan sekadar bangunan dari batu bata dan semen bagi-bagiku. Ini adalah jiwaku. Ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku yang masih tersisa setelah mereka meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. "Sari, kamu dengar aku tidak, sih?" Suara bariton Bimo memecahkan lamunanku. Aku tersentak, teh di cangkirku sedikit tumpah mengenai rok dasterku. Bimo berdiri di hadapanku, berkacak pinggang dengan kemeja yang kancing atasnya sudah terbuka berantakan. "Aku dengar, Mas," jawabku lirih, mencoba menahan getaran dalam suaraku. "Tapi, tolonglah mengerti. Ini rumah warisan bapak dan ibu. Amanah mereka cuma satu, jangan sampai rumah ini dijual kecuali dalam keadaan benar-benar darurat yang menyangkut nyawa." Bimo tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduku meremang. Ia berjalan mendekat, lalu membanting tumpukan berkas ke atas meja kaca di hadapanku. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sunyi itu. "Ini darurat, Sari, darurat. Bisnisku di ujung tanduk. Kamu tahu tidak, kalau bulan ini aku tidak bisa menyuntikkan dana segar ke perusahaan, kita bakal gulung tikar? Kita bakal miskin. Kamu mau hidup di kolong jembatan? Kamu mau makan nasi garam?" bentaknya. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Aku menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Tapi, Mas, bukannya bisnismu selama ini baik-baik saja? Bulan lalu kamu baru ganti velg mobil, kamu juga beli jam tangan baru. Kenapa tiba-tiba bangkrut?" Pertanyaanku justru menyulut emosinya lebih tinggi. Bimo mencengkeram bahuku, mengguncangnya dengan kasar. "Kamu itu perempuan, tahu apa soal bisnis? Itu investasi penampilan. Klien tidak akan percaya kalau aku terlihat gembel. Sekarang situasinya beda. Supplier kabur, utang menumpuk. Satu-satunya jalan keluar adalah menjual rumah tua yang bau tanah ini." "Rumah ini tidak bau tanah, Mas. Aku memberanikan diri membela tempat tinggal kami. Ini strategis, luas, dan kuno," potong Bimo cepat. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu mengubah taktiknya. Wajahnya yang tadi garang perlahan melunak. Ia berlutut di hadapanku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Ini adalah pola yang selalu ia lakukan. Marah, lalu memelas. "Sayang, dengarkan aku," suaranya merendah, terdengar putus asa. "Aku melakukan ini demi kita. Demi masa depan kita. Kamu pikir aku tega memintamu menjual kenangan orang tuamu? Tidak, Sari. Hatiku juga sakit. Tapi aku janji, ini cuma sementara." Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Bimo menatapku dengan sorot mata yang tampak begitu meyakinkan. "Rumah ini pasaran harganya tinggi karena lokasinya, Sari. Kalau kita jual sekarang, uangnya bisa kutakai untuk memutar modal. Keuntungannya akan berlipat ganda dalam hitungan bulan.
Setelah itu, setelah bisnisku stabil, aku janji, Bimo mengangkat jari telunjuk dan tengahnya membentuk huruf V, aku janji akan membelikanmu rumah baru. Bukan rumah tua seperti ini, tapi rumah di kawasan elit. Klaster Mediterania yang kamu suka itu. Yang ada kolam renangnya, yang dapurnya marmer semua. Aku terdiam. Tawaran itu terdengar manis, tapi hatiku tetap terasa berat. Tapi, Mas. Tidak ada tapi-tapian. Sayang, potong Bimo lagi, kali ini sambil mengelus pipiku. Pikirkanlah. Kalau kita bertahan di sini, rumah ini butuh renovasi. Atap bocor, pipa sering mampet. Biayanya mahal. Kalau kita jual, kita dapat uang tunai, bisnisku selamat, dan kita pindah ke tempat yang lebih layak. Kamu tidak capek mengurus rumah sebesar ini sendirian? Aku memang lelah. Rumah peninggalan orang tua ini memang besar dan tua. Perawatannya tidak mudah. Tapi, menjualnya terasa seperti mengkhianati amanah Bapak. Beri aku waktu, Mas, pintaku lemah. Tidak ada waktu lagi, Sari. Bimo kembali meninggikan suaranya, kesabarannya habis seketika. Ia berdiri tegak. Besok calon pembeli akan datang melihat. Harganya sudah disepakati. Sangat tinggi, jauh di atas harga pasar karena dia butuh tanahnya untuk perluasan ruko. Kamu tinggal tanda tangan. Besok, kamu sudah atur tanpa persetujuanku? Aku terbelalak kaget. Aku suami, aku kepala keluarga. Aku harus mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan kapal kita yang mau karam. Bimo berkilah. Pokoknya, besok kamu harus tanda tangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau penagih utang datang dan menyita semuanya, termasuk harga dirimu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mengelilingi rumah, menyentuh setiap furnitur, setiap bingkai foto yang tergantung di dinding. Foto pernikahanku dan Bimo 5 tahun lalu tampak begitu bahagia. Saat itu, dia hanyalah karyawan biasa yang sederhana. Entah sejak kapan ambisinya mengubahnya menjadi monster yang menakutkan seperti sekarang. Keesokan harinya, seperti yang Bimo katakan, seorang pria berjas rapi datang bersama notaris. Bimo menyambut mereka dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu di mataku. Ia menyuguhkan kopi terbaik, tertawa renyah, dan memuji-muji struktur bangunan rumah ini, hal yang bertolak belakang dengan hinaannya semalam. Ini istri saya, Sari, kata Bimo memperkenalkan aku. Dia juga sudah setuju. Demi ekspansi bisnis, kami rela melepas hunian asri ini. Pria pembeli itu mengangguk sopan padaku. Ibu Sari, silakan. Ini berkasnya. Notaris menyodorkan map tebal ke hadapanku. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat memegang pena. Aku menoleh ke arah Bimo. Ia menatapku tajam, matanya mengirimkan sinyal ancaman yang jelas, tanda tangan atau habis kau. Sari, panggil Bimo dengan nada yang dibuat selembut mungkin di depan tamu, tapi tangannya meremas bahuku cukup keras hingga terasa sakit. Air mataku menetes satu, jatuh tepat di atas kertas putih itu. Dalam hati aku berbisik, maafkan Sari, Bapak, Ibu. Sari tidak punya pilihan. Sari ingin jadi istri yang berbakti. Dengan berat hati, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai. Bagus, seru Bimo, langsung menarik berkas itu. Senyumnya merekah lebar, kali ini terlihat tulus. Tulus karena lega mendapatkan apa yang ia mau. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kapan pelunasannya? Sesuai perjanjian, Pak Bimo. 50% hari ini masuk rekening Bapak. Sisanya setelah rumah dikosongkan minggu depan. Jawab pembeli itu. Minggu depan? Siap. Kami akan angkat kaki secepatnya. Jawab Bimo antusias. Setelah tamu-tamu itu pulang, aku masih duduk lemas di kursi ruang makan. Bimo sibuk mengecek saldo di ponselnya. Ia bersorak kegirangan. Akhirnya, cair juga, teriaknya. Ia bahkan tidak menatapku. Ia sibuk menelepon seseorang. Halo? Iya, sudah beres. Aman. Transferannya sudah masuk. Tenang saja, barang itu sudah jadi milik kita. Iya, nanti malam kita rayakan. Aku mengira ia menelepon rekan bisnisnya. Aku menghampirinya, berharap sedikit pelukan penenang. Mas,
Uangnya sudah ada. Bisnismu selamat, kan? Kapan kita cari rumah baru? Bimo menutup teleponnya buru-buru. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilatan licik yang bersembunyi di balik senyum tipisnya. Tenang, Sari. Semuanya sudah kuatur. Kamu fokus saja packing. Sortir barang-barangmu. Ingat, rumah baru kita nanti konsepnya minimalis modern. Jangan bawa barang rongsokan. Buang semua yang tidak perlu. Tapi barang-barang peninggalan Bapak. Itu sampah, Sari. Bentaknya lagi, moodnya berubah secepat kilat. Jangan bawa aura kemiskinan dan masa lalu ke rumah masa depan kita. Paham? Aku mengangguk takut. Hatiku perih. Rumah sudah terjual, dan kini kenangan di dalamnya pun terancam dibuang. Aku tidak tahu bahwa tanda tangan itu adalah awal dari kehancuran hidupku, sekaligus awal dari kebangkitanku yang tak terduga. Bimo sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih keji daripada sekadar menjual rumah. Dan aku, istri yang naif ini, sedang berjalan menuju jurang yang ia gali. Hari kepindahan itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kesedihan yang menggelayuti hatiku. Sebuah truk box besar sudah terparkir di depan pagar sejak pukul 7 pagi. Para kuli angkut yang disewa Bimo bekerja dengan cepat dan efisien, namun tanpa perasaan. Mereka mengangkat sofa kulit Itali, televisi layar datar 60 inci, dan lemari pakaian jati kami yang mahal dengan sigap. Bimo berdiri di teras, mengenakan kemeja polo bermerek dan kacamata hitam, lagaknya seperti mandor proyek yang sedang mengawasi anak buahnya. Ia menunjuk-nunjuk, memerintah dengan nada tinggi. Hati-hati itu. Meja rias itu mahal, jangan sampai lecet. Kalau ada goresan sedikit saja, saya potong upah kalian, teriaknya. Sementara itu, aku berada di gudang belakang, berlumuran debu. Aku tidak mengawasi barang-barang mewah itu. Fokusku hanya satu, menyelamatkan barang-barang peninggalan orang tuaku. Bimo sudah mewanti-wanti sejak kemarin bahwa truk hanya untuk barang berharga. Barang-barang, sampah, harus ditinggal atau dibuang. Di sudut gudang yang pengap, aku memasukkan buku-buku tua koleksi Bapak ke dalam kardus mie instan bekas. Buku-buku tebal tentang sejarah, filsafat, dan beberapa map kusam berisi catatan-catatan tulisan tangan beliau. Baunya memang apek, kertasnya menguning dimakan usia, tapi bagi Bimo ini sampah, bagiku ini adalah sisa napas Bapak. Aku juga memasukkan kebaya-kebaya lama ibu yang sudah mulai rapuh kainnya ke dalam kantong plastik besar. Sari, kamu ngapain lama banget di belakang? Suara Bimo menggema dari ruang tengah. Aku buru-buru melakban kardus terakhir. Iya, Mas. Sedang merapikan buku Bapak. Sahutku sambil menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang kotor. Bimo muncul di ambang pintu gudang. Ia menatap jijik ke arah tumpukan kardus dan kantong plastik hitam di kakiku. Hidungnya berkerut seolah mencium bau busuk yang menyengat. Ya Tuhan, Sari, aku kan sudah bilang, jangan bawa sampah. Bimo menendang pelan salah satu kardus berisi buku. Lihat ini, debunya minta ampun. Kamu mau bikin rumah baru kita jadi sarang rayap. Mas, ini cuma buku dan pakaian lama. Nanti aku taruh di gudang rumah baru kok. Gak akan mengganggu pemandangan. Aku memohon, mencoba meraih lengannya, tapi dia menepis kasar. Gak ada gudang buat sampah begini. Hardiknya, sudah, tinggalkan saja di sini. Biar pemilik baru yang bakar atau buang ke tempat pembuangan akhir. Jangan, Mas, aku mohon. Cuma ini kenanganku. Suaraku mulai parau menahan tangis. Bimo mendengus kesal. Ia melihat jam tangannya yang berkilau emas. Ceka, bikin lambat saja. Truk sudah mau jalan. Cepat keluar. Aku menyeret kantong plastik hitam besar dan memeluk satu kardus berisi buku paling favorit Bapak. Aku berjalan tertatih menuju depan rumah. Rumah itu kini kosong melompong. Gema langkah kakiku terdengar menyedihkan. Dinding-dinding yang tadinya hangat kini terasa dingin dan asing. Di halaman depan, truk sudah menutup pintu boksnya. Mesinnya menderu siap berangkat. Tapi anehnya, mobil pribadi Bimo, sedan mewah hitam yang biasa kami pakai, juga sudah menyala, dan di kursi penumpangnya aku menyipitkan mata.
Ada koper besar berwarna merah muda yang bukan milikku. Mas, itu koper siapa? Tanyaku bingung sambil menunjuk ke dalam mobil. Bimo tidak menjawab. Ia memberi isyarat pada sopir truk. Jalan sekarang. Antar ke alamat yang saya kasih tadi di Pondok Indah. Siap, Pak. Sopir truk itu mengacungkan jempol dan melajukan kendaraannya. Pondok Indah? Bukannya dia bilang rumah baru kami di klaster Mediterania di kawasan Cibubur? Kenapa truknya mengarah ke Jakarta Selatan? Mas, kok truknya ke arah sana? Kita kan mau ke Cibubur? Tanyaku panik. Aku masih mendekap kardus buku Bapak Rat-Rat. Bimo berbalik menghadapku. Wajahnya yang tadi terlihat kesal karena keterlambatan, kini berubah menjadi datar. Sangat dingin. Tidak ada lagi kepura-puraan. Ia menatapku dari ujung rambut yang acak-acakan sampai ujung kaki yang hanya beralaskan sandal jepit kotor. Kita? Bimo tertawa pendek. Tawa yang kering dan menyakitkan. Tidak ada kita yang pindah ke sana, Sari. Jantungku serasa berhenti berdetak. Maksud kamu apa, Mas? Bimo melangkah maju, memojokkanku hingga aku mundur ke arah pagar. Rumah di Pondok Indah itu, rumah baruku. Untuk kehidupan baruku. Dengan wanita yang lebih pantas mendampingiku, bukan wanita kampung yang bau apek dan bisanya cuma menang isi barang rongsokan sepertimu. Duniaku runtuh seketika. Wah, wanita lain? Ya, jawab Bimo tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namanya Clara. Dia rekan bisnisku. Ah, ralat. Dia lebih dari rekan bisnis. Dia yang membantuku selama ini. Dia cantik, modern, pintar, dan berkelas. Uang hasil penjualan rumah ini, itu modalku untuk memulai hidup mewah bersamanya. Kamu pikir bisnisku bangkrut? Tidak, Sari. Itu cuma akal-akalanku supaya kamu mau tanda tangan. Aku butuh modal besar untuk investasi di perusahaan Clara, dan satu-satunya aset yang bisa kuambil adalah rumah ini. Kakiku lemas. Kardus buku yang kupegang terjatuh ke tanah. Bro, isinya sedikit berantakan keluar. Jadi, selama ini aku ditipu? Air mata ibu, keringat bapak membangun rumah ini, semuanya dimanipulasi oleh suami yang sangat kucintai hanya demi selingkuhannya? Tegak kamu, Mas. Aku istrimu. Esakku. Dadaku sesak bukan main. Rasanya seperti dihantam batu besar. Istri yang membosankan, cemooh Bimo. Lihat dirimu. Kucel. Tidak punya ambisi. Cuma tahu urusan dapur dan kenangan masa lalu. Aku muak, Sari. Aku sudah mengurus surat cerai. Pengacaraku akan mengirimkannya ke alamat. Oh tunggu, kamu kan sekarang gelandangan. Bimo tertawa lagi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet, dan melempar beberapa lembar uang ratusan ribu warna merah ke arahku. Uang itu melayang-layang ditiup angin sebelum jatuh ke tanah yang becek. Itu buat ongkos ojek atau sewa kos-kostan petak. Anggap saja pesangon karena sudah melayaniku 5 tahun ini, katanya dengan nada menghina. Aku menatap uang itu, lalu menatap wajah Bimo. Rasa sakit hati ini berubah menjadi amarah yang membakar. Aku tidak butuh uang harammu. Kembalikan uang rumah orang tuaku. Aku mencoba maju untuk memukul dadanya, meluapkan emosi yang tak tertahankan. Tapi Bimo dengan mudah menangkap tanganku dan mendorongku keras-keras. Aku terjerembab ke aspal trotoar. Lututku perih tergores. Bimo menepuk-nepuk tangannya seolah baru saja memegang sampah. Jangan kurang ajar, Sari. Bersyukurlah aku tidak menuntutmu macam-macam. Sekarang, menyingkirlah dari hadapanku. Ia berbalik menuju mobil mewahnya. Namun, sebelum masuk, matanya tertuju pada kantong plastik hitam besar berisi pakaian lama ibu dan sisa barang bapak yang tergeletak di dekat pagar. Plastik yang tadi dengan susah payah kuseret keluar. Bimo mengambil plastik itu. Aku pikir ia akan memberikannya padaku. Tapi ternyata, kebenciannya padaku dan masa laluku sudah mendarah daging. Ia mengangkat plastik sampah hitam itu tinggi-tinggi. Wajahnya menyeringai jahat. Barang-barang ini sama tidak bergunanya dengan pemiliknya. Serunya. Detik berikutnya adalah mimpi buruk yang tak akan pernah kulupakan. Bimo berjalan mendekatiku yang masih tersungkur di trotoar.
Ini tempat yang pantas buat kalian. Bimo mengayunkan plastik hitam besar itu sekuat tenaga dan melemparkannya tepat ke arahku. Bugh! Plastik berat itu menghantam wajah dan tubuhku. Isinya yang keras, mungkin bingkai foto atau tumpukan buku tebal, memukul kepalaku. Sakit sekali. Pandanganku berkunang-kunang. Bau debu tua menyeruak masuk ke hidungku. Aku terbatuk-batuk, berusaha menyingkirkan plastik yang menindihku. Saat aku mendongak, Bimo sudah berdiri menjulang di atasku dengan tatapan jijik. Bawa sampah bapakmu ini sekalian. Jangan tinggalkan kotoran sedikit pun di depan mataku. Teriaknya lantang, cukup keras hingga beberapa tetangga mungkin mendengarnya dari balik pagar mereka. Mulai sekarang, kita orang asing. Tanpa menoleh lagi, Bimo masuk ke dalam mobilnya. Mesin menderu, dan sedan hitam itu melesat pergi, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajahku. Meninggalkan aku sendirian di pinggir jalan, di depan rumah yang bukan lagi milikku, dengan tubuh sakit, hati hancur, dan tertimbun, sampah, masa lalu yang ia benci. Aku menangis meraung-raung, memeluk aspal yang dingin. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mataku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya rumah. Aku dibuang seperti sampah oleh laki-laki yang kuserahkan seluruh hidupku padanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, tanganku meraba isi plastik hitam yang robek akibat lemparan Bimo tadi. Ada sesuatu yang keras dan berbentuk kotak di antara tumpukan baju lama ibu. Sesuatu yang terasa berbeda. Di bawah guyuran hujan yang mulai deras, aku tidak tahu bahwa di dalam tumpukan yang disebut Bimo, sampah busuk itu, tersimpan rahasia yang Bapak siapkan untuk melindungiku dari hari seperti ini. Hujan turun semakin deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya untuk menemani tangisku. Tubuhku menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya air hujan yang menusuk hingga ke tulang, melainkan karena rasa sakit yang meremukkan harga diriku. Plastik hitam besar yang tadi dilemparkan Bimo masih menindih sebagian kakiku. Isinya yang keras, tumpukan buku-buku tua dan album foto kenangan, terasa berat, namun tak seberat beban yang menghimpit dadaku saat ini. Aku menatap nanar ke arah ujung jalan, tempat di mana mobil sedan hitam mengkilap milik Bimo baru saja menghilang di balik tikungan. Lampu belakang mobilnya yang berwarna merah seakan menjadi salam perpisahan yang kejam, menandakan bahwa ia benar-benar pergi. Ia pergi membawa serta mimpi-mimpiku, masa mudaku yang kuhabiskan untuk melayaninya, dan rumah warisan orang tuaku yang ia jual demi wanita lain. Ia meninggalkan aku di sini, di atas trotoar basah yang kotor, bersama genangan air bercampur lumpur. Sampah, gumamku mengulangi kata-katanya. Kata itu terngiang-ngiang di telingaku lebih keras daripada suara guntur yang menyambar di kejauhan. Suamiku, orang yang pernah berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, baru saja menyebut peninggalan almarhum bapak sebagai sampah. Ia membuangku seperti membuang bungkusan sisa makanan yang sudah basi. Rasa perih di pipiku mulai terasa menyengat. Rupanya, sudut salah satu buku tebal di dalam plastik itu sempat menggores kulit wajahku saat Bimo melemparkannya tadi. Aku meraba pipi, merasakan cairan hangat yang berbeda dengan air hujan. Darah. Aku mencoba bangkit, namun lututku terasa lemas seperti jeli. Tenagaku habis terkuras oleh syok dan tangisan. Dari balik pagar rumah tetangga, aku mendengar suara kasak kusuk. Beberapa tetangga yang mungkin mendengar teriakan Bimo tadi kini, mengintip dari balik tirai jendela mereka. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan kasihan, tatapan penasaran, atau mungkin tatapan merendahkan. Itu Mbak Sari kenapa? Kok duduk di hujan-hujanan begitu? Sayup-sayup terdengar suara Bu Tejo, tetangga sebelah yang terkenal cerewet. SSTT, jangan ikut campur. Tadi suaminya marah-marah seram sekali. Sepertinya diusir, sahut suara lain. Rasa malu seketika menyergapku. Aku tidak ingin dikasihani. Aku tidak ingin mereka melihatku dalam keadaan sehancur ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri untuk berdiri. Kakiku goyah, tapi aku harus kuat. Aku tidak boleh mati konyol di sini. Tanganku gemetar saat meraih ujung plastik hitam yang robek itu. Air hujan sudah mulai merembes masuk membasahi isinya. Hatiku menjerit. Ini bukan sampah. Ini adalah buku-buku kesayangan Bapak. Ini adalah kebaya pernikahan Ibu.
Ini adalah bukti bahwa aku pernah memiliki keluarga yang bahagia, sebelum Bimo datang dan menghancurkan segalanya. Aku memeluk plastik besar itu erat-erat ke dadaku, berusaha melindunginya dari derasnya hujan, seolah-olah plastik itu adalah bayi yang rapuh. Aku melangkah tertatih-tatih menjauhi rumah yang kini bukan lagi milikku. Setiap langkah terasa berat, seakan ada rantai besi yang membelenggu kakiku. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah bercat krem itu. Gerbangnya kini terkunci rapat. Kosong. Rumah itu berdiri angkuh, seolah tidak lagi mengenaliku sebagai tuan rumah yang telah merawatnya selama puluhan tahun. Selamat tinggal, Bapak, Ibu. Maafkan Sari, bisikku parau, suaraku hilang ditelan deru angin. Aku berjalan tanpa tujuan yang pasti. Uang ratusan ribu yang tadi dilempar Bimo ke tanah sudah hilang entah kemana. Mungkin terbawa aliran air selokan atau aku memang sudah tidak peduli lagi untuk memungutnya. Harga diriku yang tersisa melarangku untuk mengambil uang penghinaan itu, meskipun logika mengatakan aku butuh uang untuk bertahan hidup. Tapi saat ini, logika sudah mati. Yang ada hanya rasa sakit. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, membiaskan cahaya oranye di atas aspal yang basah. Aku terus berjalan menyusuri trotoar, menghindari cipratan air dari kendaraan yang melaju kencang. Orang-orang di dalam mobil atau motor itu pasti sedang menuju rumah mereka yang hangat, menuju keluarga yang menunggu dengan makan malam. Sementara aku adalah wanita yang terbuang. Setelah berjalan hampir 2 kilometer dengan tubuh basah kuyup, mataku menangkap sebuah bangunan kecil di pinggir lapangan bola kampung sebelah. Sebuah pos ronda yang terlihat sepi. Atapnya terbuat dari asbes, tapi setidaknya ada bangku panjang dari bambu di sana. Itu cukup untuk berteduh. Kakiku sudah tidak kuat lagi melangkah. Aku menyeret tubuhku masuk ke dalam pos ronda itu. Baunya apek, campuran bau rokok dan debu, tapi bagiku saat ini tempat ini lebih baik daripada istana. Aku meletakkan bungkusan plastik hitam, sampah, itu di atas bangku bambu dengan hati-hati, lalu aku menghempaskan tubuhku di sebelahnya. Dingin. Sangat dingin. Gigiku bergemerutuk tak terkendali. Baju dasterku yang basah melekat di kulit, membuatku menggigil hebat. Aku melipat kaki, memeluk lutut, berusaha mencari kehangatan dari tubuhku sendiri. Di keheningan pos ronda itu, air mataku kembali tumpah. Kali ini bukan tangisan histeris, tapi tangisan sunyi yang menyayat hati. Bayangan wajah Bimo saat melempar plastik itu kembali muncul. Wajahnya penuh kebencian, kejijikan, dan kesombongan. Bagaimana bisa? Tanyaku pada angin malam. Bagaimana bisa orang yang dulu rela hujan-hujanan membelikanku martabak, orang yang dulu berjanji akan membahagiakanku, berubah menjadi iblis? Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami. Bimo yang manis, Bimo yang pekerja keras. Ternyata itu semua hanya topeng. Dia hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. Dia hanya mencintai aset yang kumiliki. Dan ketika dia menemukan tambang emas, baru pada sosok Clara yang kaya raya, aku dibuang tanpa ampun. Aku bodoh, rutuku sambil memukul kepalaku sendiri pelan. Bapak benar. Bapak pernah bilang Bimo terlalu ambisius. Tapi aku buta karena cinta. Perutku mulai terasa perih karena lapar, tapi rasa lapar itu kalah oleh rasa lelah yang luar biasa. Mataku terasa berat. Aku bersandar pada tiang kayu pos ronda, memeluk bungkusan plastik hitam itu sebagai guling. Di dalam plastik ini ada aroma bapak dan ibu yang masih tertinggal di pakaian lama mereka. Aroma itu menjadi satu-satunya obat penenangku malam ini. Malam itu, di pos ronda yang dingin dan sepi, aku, Sari, mantan istri seorang pengusaha yang katanya sukses, tidur meringkuk seperti kucing jalanan. Tanpa selimut, tanpa bantal, hanya bertemankan sampah yang dibuang suamiku. Aku tidak tahu bagaimana nasibku besok pagi. Apakah aku harus mengemis? Apakah aku harus menjadi pemulung? Pikiranku buntu. Yang ku tahu hanyalah aku harus bertahan melewati malam ini, demi janji dalam hatiku untuk tidak membiarkan Bimo tertawa di atas penderitaanku selamanya. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa di balik plastik hitam yang kudekap erat ini, tersimpan kunci jawaban atas semua doaku. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah-celah atap pos ronda memaksaku membuka mata. Badanku terasa remuk redam,
seolah baru saja dipukuli oleh sekelompok preman. Kepala pening dan tenggorokan kering. Aku mengerjap-ngerjap, butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada. Ketika kesadaran itu datang, bahwa aku tidur di pos ronda karena diusir suami, rasa sesak itu kembali menghantam dada. Namun, aku tidak boleh terus meratap. Hidup harus terus berjalan, meski aku belum tahu ke arah mana. Aku duduk, meregangkan otot-otot yang kaku. Perutku berbunyi nyaring, protes karena belum diisi sejak kemarin siang. Aku melirik bungkusan plastik hitam di sebelahku. Plastik itu tampak kotor terkena lumpur, dan ada sobekan besar di sisinya akibat lemparan Bimo kemarin. Hatiku mencelos melihat buku-buku di dalamnya yang mungkin basah. Ya Allah, semoga barang-barang Bapak tidak rusak parah. Doaku cemas. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengeluarkan isi plastik itu satu persatu untuk dijemur di pinggiran bangku bambu agar terkena sinar matahari. Aku mengeluarkan kebaya brokat ibu yang warnanya sudah memudar. Untunglah, posisinya ada di tengah, jadi hanya sedikit lembab. Aku mencium aroma kapur barus khas lemari ibu yang masih tercium samar. Air mataku menetes lagi, tapi segera kuhapus. Lalu, aku mulai mengeluarkan buku-buku Bapak. Bapak adalah seorang pensiunan guru sejarah yang gemar membaca. Koleksi bukunya adalah hartanya yang paling berharga. Ada kamus tua, buku-buku filsafat, dan beberapa ensiklopedia usang. Dasar Bimo biadab. Umpatku pelan saat melihat sampul buku sejarah nasional milik Bapak Penyok di bagian ujungnya. Buku sebagus ini dia bilang sampah. Aku terus membongkar tumpukan itu. Di bagian paling bawah, terhimpit di antara dua buku tebal, ada sebuah buku catatan harian Bapak yang sampulnya terbuat dari kulit imitasi berwarna coklat kusam. Ini adalah buku yang selalu Bapak bawa kemana-mana dulu. Aku meraihnya dengan hati-hati. Rasanya seperti memegang tangan Bapak kembali. Aku membuka lembaran buku itu perlahan. Tulisan tangan Bapak yang tegak bersambung memenuhi halaman-halamannya. Berisi catatan pengeluaran, ide-ide tulisan, atau sekadar curahan hati beliau. Aku tersenyum pahit membaca tulisan Bapak tentang resep sambal kesukaan ibu. Kenangan itu begitu indah, namun begitu menyakitkan saat ini. Saat aku membalik halaman ke bagian tengah, tiba-tiba aku merasakan ada yang mengganjal. Halamannya terasa lebih tebal dan kaku. Aku mengerutkan kening. Ternyata, ada bagian halaman yang dilem menjadi satu, membentuk sebuah kantong rahasia yang tersembunyi. Apa ini? Gumamku bingung. Aku meraba sela-sela kertas yang direkatkan itu. Jantungku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu di dalamnya. Dengan hati-hati, aku merobek sedikit bagian lemnya agar tidak merusak kertas. Sebuah amplop coklat tebal meluncur keluar dan jatuh ke pangkuanku. Amplop itu tidak ada tulisan apa-apa di luarnya, hanya diikat dengan tali kasur kecil. Kondisinya masih sangat bagus, seolah memang sengaja diamankan dari segala mara bahaya. Rasa penasaranku memuncak. Apakah ini surat wasiat? Atau surat tanah yang terselip? Tapi setahuku, surat tanah rumah sudah diambil alih Bimo untuk dijual. Dengan tangan yang masih gemetar karena lapar dan dingin, aku membuka lilitan tali pada amplop itu. Benda pertama yang kutarik keluar adalah sebuah buku tabungan dari bank swasta ternama. Warnanya biru tua. Buku tabungan ini terlihat baru, atau setidaknya jarang disentuh. Aku membuka halaman pertamanya. Namanya namaku. Sari Rahayu. Aku tertegun. Kapan aku membuat rekening ini? Seingatku, semua rekeningku sudah dikuasai Bimo sejak kami menikah. Dia yang memegang semua kartu ATM dan buku tabungan dengan alasan pengelolaan keuangan satu pintu. Mataku beralih ke halaman transaksi terakhir. Napasku tercekat. Mataku melotot, nyaris keluar dari kelopaknya. Aku mengucek mata berkali-kali, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan. Deretan angka itu begitu panjang. Nolnya berbaris rapi, begitu banyak hingga aku harus menghitungnya dengan jari. 1, 2, 3, 9, 10. Saldo akhir, 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Duniaku seakan berhenti berputar. Suara burung gereja yang berkicau di pohon dekat pos ronda mendadak senyap. Yang terdengar hanya detak jantungku yang memburu seperti genderang perang. 10 miliar? Dari mana uang sebanyak ini?
Bapak dan ibu hanya pensiunan pegawai negeri. Uang pensiun mereka cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak mungkin sebanyak ini. Tanganku kembali merogoh amplop itu. Masih ada selembar kertas folio bergaris yang dilipat rapi. Aku membukanya. Itu tulisan tangan Bapak. Tulisan yang sedikit gemetar, mungkin ditulis saat kesehatan beliau mulai menurun. Anakku tersayang, Sari, jika kamu membaca surat ini, berarti Bapak sudah tidak ada, dan kemungkinan besar kamu sedang dalam kesulitan. Bapak sengaja menyembunyikan ini di tempat yang paling tidak mungkin disentuh oleh suamimu, Bimo. Di antara buku-buku tua yang Bapak yakin dia anggap sebagai rongsokan tak berguna. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Bapak tahu segalanya. Nak, Bapak tahu Bimo itu ambisius. Matanya silau akan harta. Sejak awal dia melamarmu, Bapak punya firasat dia tidak tulus sepenuhnya. Tapi Bapak melihatmu bahagia, jadi Bapak merestui. Namun, sebagai ayah, Bapak harus berjaga-jaga. Uang 10 miliar ini bukan hasil korupsi, Nak. Ini adalah hasil penjualan tanah leluhur kita di pinggiran kota yang terkena proyek jalan tol 3 tahun lalu. Bapak sengaja tidak memberitahu siapapun, termasuk ibu, agar uang ini aman. Bapak diam-diam membelikan tanah itu atas namamu sejak kamu kecil. Dan ketika dijual, hasilnya Bapak masukkan ke rekening khusus ini, juga atas namamu. Bapak tidak pernah menggunakan uang ini karena Bapak ingin ini menjadi jaring pengamanmu. Bapak takut suatu hari Bimo akan menyakitimu, memerasmu, atau meninggalkanmu ketika dia merasa kamu tidak lagi menguntungkan baginya. Kalau saat itu tiba, dan kamu menemukan sampah ini, gunakanlah uang ini untuk bangkit. Jangan biarkan dia menginjak harga dirimu. Jadilah wanita kuat yang mandiri. Ingat, sampah yang dibuang orang bodoh, bisa jadi berlian di tangan orang yang tepat. Salam sayang, Bapak. Tangisku pecah. Kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan haru bercampur guncangan jiwa yang hebat. Aku mendekap surat itu ke dada, mencium aroma kertasnya yang seolah membawa pelukan Bapak dari alam sana. Bapak. Isakku tergugu. Bapak jenius sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ternyata, selama ini Bapak sudah mempersiapkan payung sebelum hujan badai ini datang. Bapak menyembunyikan harta karun ini di dalam tumpukan buku-buku tua, karena beliau tahu persis sifat Bimo. Bimo yang sombong, Bimo yang hanya melihat kemewahan dari kulit luarnya saja, tidak akan pernah sudi menyentuh buku-buku jelek ini. Ironi ini begitu menohok. Bimo menjual rumah kami seharga mungkin 2 atau 3 miliar, lalu membuang buku-buku ini karena dianggap sampah. Padahal, nilai sampah yang dia lempar ke wajahku ini jauh lebih besar daripada harga rumah yang dia jual dengan licik itu. Dia membuang 10 miliar demi mengejar uang receh dan wanita lain. Aku tertawa. Tawa yang terdengar sumbang di tengah tangisanku. Tawa kemenangan yang perlahan mulai tumbuh di hatiku. Aku mengusap wajahku kasar. Tidak ada lagi air mata cengeng. Aku melihat buku tabungan itu sekali lagi. Angka 10 miliar itu nyata. Ini bukan mimpi. Ini adalah pedang yang diberikan Bapak untukku. Aku berdiri, melipat surat dan buku tabungan itu, lalu menyimpannya baik-baik di balik baju dalamku, tempat paling aman yang bisa kupikirkan saat ini. Aku memasukkan kembali buku-buku dan pakaian ke dalam plastik hitam, tapi kali ini aku tidak melakukannya dengan lesu. Gerakanku cepat dan mantap. Perutku masih lapar, bajuku masih kotor, dan aku masih gelandangan di pos ronda. Tapi jiwaku sudah berubah. Aku bukan lagi Sari yang lemah, istri yang bisa dibentak dan diusir seenaknya. Aku adalah Sari, pewaris tunggal harta yang tidak diketahui siapapun, dan aku memegang kartu as yang akan membalikan keadaan. Aku menatap ke arah jalan raya. Tatapanku tajam. Tunggu saja tanggal mainnya, Bimo. Kamu pikir kamu sudah menang karena berhasil membuangku? Kamu salah besar. Kamu baru saja membuang berlianmu ke lumpur, dan berlian itu akan bersinar lebih terang dari yang bisa kamu bayangkan. Aku mengikat plastik hitam itu kuat-kuat, lalu menyandangnya di bahu. Beratnya masih sama, tapi langkah kakiku kini terasa ringan. Tujuanku sekarang jelas. Mencari makan, mencari tempat tinggal yang layak, dan menghubungi pengacara lama Bapak. Permainan baru saja dimulai.
Setelah meninggalkan pos ronda dengan langkah yang jauh lebih ringan meski beban di pundakku masih sama, tujuan pertamaku bukanlah tempat mewah, melainkan sebuah masjid besar di pusat kecamatan. Di sana, aku membersihkan diri. Air wudhu yang membasuh wajahku terasa seperti air kehidupan yang menyegarkan jiwa yang sempat layu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin toilet masjid. Ada goresan merah di pipi akibat hantaman buku kemarin, mata yang bengkak, dan rambut yang kusut. Namun, di balik sorot mata yang lelah itu, aku melihat api kecil yang mulai menyala. Api tekad untuk tidak menyerah. Dengan sisa uang receh yang kutemukan di saku daster, bukan uang lemparan Bimo, aku tidak sudi menyentuhnya. Aku membeli baju bekas yang layak di pasar kaget dekat masjid. Sebuah kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Sederhana, tapi cukup rapi untuk menemui seseorang yang sangat penting. Seseorang yang disebutkan Bapak dalam suratnya, Pak Haryo. Pak Haryo adalah sahabat lama Bapak sekaligus pengacara yang dulu sering membantu Bapak mengurus sengketa tanah warisan keluarga besar. Aku ingat kantornya yang berada di ruko tua di kawasan kota lama. Dengan menumpang angkutan umum dan berjalan kaki cukup jauh, aku akhirnya sampai di depan pintu kaca bertuliskan, Kantor Hukum Haryo Rekan. Jantungku berdegup kencang saat menekan bel. Seorang resepsionis menatapku dengan pandangan menilai, mungkin karena penampilanku yang terlihat lusuh meski sudah berganti baju. Saya ingin bertemu Pak Haryo. Saya Sari, putri almarhum Pak Raharjo, kataku tegas. Nama Bapak adalah kunci ajaib. 5 menit kemudian, pintu ruangan utama terbuka lebar. Sosok pria parubaya dengan rambut memutih dan kacamata tebal keluar dengan wajah terkejut. Sari? Astaga, Nak, apa yang terjadi? Pak Haryo setengah berlari menghampiriku. Dia melihat luka di wajahku dan langsung paham bahwa aku tidak datang untuk kunjungan sosial. Di dalam ruangannya yang beraroma kertas tua dan kopi, aku menceritakan segalanya. Tidak ada yang kututupi. Mulai dari bisnis Bimo yang katanya bangkrut, paksaan menjual rumah, pengusiran yang tidak manusiawi, hingga plastik sampah yang dilempar ke wajahku. Pak Haryo mendengarkan dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal di atas meja mahoni besarnya. Biadab, desis Pak Haryo. Bapakmu sudah menduga hal ini mungkin terjadi, tapi saya tidak menyangka Bimo akan sekeji itu. Lalu, saya menemukan ini, Pak, ujarku sambil mengeluarkan amplop coklat dari balik baju. Aku meletakkan buku tabungan dan surat Bapak di atas meja. Pak Haryo mengambilnya, memeriksa isinya, lalu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca saat membaca tulisan tangan sahabatnya. Raharjo, kamu memang visioner. Pak, apakah uang ini aman? Bimo bilang semua harta selama pernikahan adalah harta bersama. Saya takut kalau saya pakai uang ini, dia akan menuntut dan mengambilnya. Tanyaku cemas. Ketakutan itu masih menghantuiku. Pak Haryo tersenyum menenangkan. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map yang tersimpan rapi. Sari, kamu tidak perlu khawatir. Bapakmu sudah mempersiapkan ini jauh sebelum kamu menikah. Uang hasil penjualan tanah leluhur itu secara hukum adalah harta bawaan atau warisan khusus yang ditujukan padamu. Bapakmu membuat akta hibah yang sah dan tercatat notaris. Saya yang mengurusnya waktu itu, yang menyatakan bahwa dana di rekening ini adalah mutlak milikmu dan tidak bisa diganggu-gugat sebagai harta gonogini, bahkan jika kamu bercerai. Aku menangis lega. Bapak benar-benar melindungiku dari balik kuburnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus cerdik. Sari, lanjut Pak Haryo, nada bicaranya berubah menjadi serius ala seorang ahli strategi. Jangan langsung menunjukkan kekayaanmu. Bimo masih merasa di atas angin. Biarkan dia merasa menang. Kita urus perceraianmu secara diam-diam tapi mematikan. Kita buat dia setuju bercerai tanpa menuntut apa-apa karena dia pikir kamu miskin. Begitu ketuk palu, barulah kamu bebas. Hari itu juga, Pak Haryo membantuku memindahkan dana itu ke rekening baru yang lebih aman dan terproteksi. Ia juga memberiku pinjaman uang tunai untuk kebutuhan mendesak, agar aku tidak perlu menarik uang besar dari bank yang bisa memancing kecurigaan. Dengan uang di tangan dan dukungan hukum yang kuat, aku memulai transformasiku. Aku tidak langsung membeli rumah mewah atau mobil sport. Itu tindakan bodoh. Aku menyewa sebuah apartemen kelas menengah yang penjagaannya ketat.
Tempat di mana Bimo tidak akan pernah berpikir untuk mencariku. Aku butuh ketenangan untuk menyusun rencana. Minggu-minggu pertama, aku habiskan untuk merawat diri. Bukan karena genit, tapi untuk memulihkan harga diri. Aku pergi ke klinik kecantikan untuk menghilangkan bekas luka di pipi akibat lemparan buku. Aku memotong rambutku yang dulu panjang tak terurus menjadi model bob pendek yang segar dan tegas. Aku membeli pakaian yang pantas, bukan lagi daster kusam yang membuat Bimo jijik, tapi blazer, kemeja sutra, dan celana yang memancarkan aura profesional. Setiap kali aku bercermin, aku berkata pada diriku sendiri, Sari yang lemah sudah mati di trotoar malam itu. Ini adalah Sari yang baru. Tapi perubahan fisik saja tidak cukup. Aku butuh kekuatan finansial yang mandiri. Aku tidak mau hanya hidup dari uang warisan bapak. Uang 10 miliar itu adalah modal, bukan jatah hidup untuk dihabiskan. Aku teringat hobi lamaku yang dulu sering diejek Bimo, meracik bumbu dan memasak masakan tradisional. Dulu Bimo bilang, ngapain masak ribet-ribet? Beli aja, bau bumbu bikin pusing. Aku memutuskan untuk membuka bisnis catering premium. Target pasarku adalah perkantoran elit dan acara-acara korporat. Dengan modal yang cukup, aku merekrut 2 orang asisten koki dan menyewa dapur profesional. Aku tidak menggunakan nama asliku. Aku menggunakan nama brand, Dapur Warisan. Awalnya sulit. Aku harus bangun jam 3 pagi, berbelanja ke pasar induk, dan memastikan kualitas bahan terbaik. Tanganku kembali kasar karena memotong daging dan mengulek bumbu, tapi kali ini rasanya berbeda. Ini lelah yang membahagiakan. Ini lelah untuk diriku sendiri, bukan untuk melayani suami yang tak tahu diuntung. Bulan demi bulan berlalu. Kualitas tidak pernah berbohong. Masakan, Dapur Warisan, mulai dikenal karena cita rasanya yang otentik namun dikemas dengan elegan. Pesanan mulai membludak. Dari sekadar makan siang karyawan, naik rapat direksi, hingga akhirnya aku mendapatkan kontrak besar untuk menyuplai catering sebuah acara pernikahan gedung mewah. Di sela-sela kesibukanku membangun kerajaan bisnis kecilku, proses perceraianku berjalan mulus. Sesuai prediksi Pak Haryo, Bimo tidak mempersulit. Dia bahkan tidak datang ke sidang mediasi. Dia hanya mengirim pengacaranya dengan pesan angkuh, cepat selesaikan, klien saya ingin segera menikah lagi. Bimo menandatangani semua surat tanpa membacanya dengan teliti, termasuk poin bahwa dia tidak menuntut harta apapun dari pihak istri, karena dia yakin aku tidak punya apa-apa. Saat hakim mengetuk palu tanda kami resmi bercerai, aku tidak menangis. Aku justru tersenyum lega. Rantai itu sudah putus. 1 tahun berlalu. Bisnis cateringku berkembang pesat menjadi restoran fine dining bertema Nusantara di kawasan Jakarta Selatan. Aku mulai masuk ke lingkaran sosialita dan pengusaha. Aku belajar cara berbicara, cara berjalan, dan cara bernegosiasi. Sari yang dulu gemetar saat dibentak suami, kini adalah Bu Sari, pemilik restoran sukses yang disegani pegawainya. Namun, di balik kesuksesanku, aku tidak pernah melupakan Bimo. Aku menyewa penyelidik swasta untuk memantau gerak-geriknya. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin melihat Karma bekerja. Laporan-laporan yang masuk ke mejaku sangat menarik. Bisnis, investasi, yang diagung-agungkan Bimo ternyata bermasalah. Clara, wanita yang merebutnya dariku, memiliki rekam jejak yang mencurigakan. Tunggu sebentar lagi, gumamku sambil membaca laporan detektif itu di ruang kerjaku yang nyaman. Roda sedang berputar, Mas Bimo. Dan saat kau berada di bawah, aku akan pastikan kau melihat siapa yang ada di atas. Aku menutup map laporan itu dan beralih menatap kalender. Minggu depan ada acara charity gala dinner yang dihadiri oleh para pebisnis papan atas. Restoranku menjadi salah satu sponsor utamanya. Ini adalah panggung debutku sebagai wanita sukses. Dan firasatku mengatakan, takdir akan mempertemukan kami di sana. Sementara aku sibuk menata batu bata kesuksesan, kehidupan Bimo justru sedang mengalami kerontokan yang perlahan namun pasti, persis seperti bangunan megah yang pondasinya digerogoti rayap. Informasi ini kudapatkan secara berkala dari Pak Haryo dan penyelidik swasta yang kusewa. Membaca laporan kemalangan mantan suami mungkin terdengar jahat, tapi mengingat bagaimana ia melempar plastik sampah ke wajahku di tengah hujan, rasanya ini adalah hiburan yang adil. Semua bermula 3 bulan setelah kami resmi bercerai.
Investasi yang dibangga-banggakan Bimo, yang katanya membutuhkan modal dari hasil penjualan rumah warisan bapak, ternyata adalah skema money game atau investasi bodong. Clara, wanita idaman yang ia anggap dewi penyelamat sekaligus simbol status sosialnya, ternyata adalah pemain watak yang ulung. Clara bukan pengusaha wanita sukses. Dia adalah penipu kelas kakap yang sudah menjadi target operasi di beberapa kota. Bimo, dengan segala keangkuhan dan nafsunya akan harta, telah menyerahkan seluruh uang hasil penjualan rumah, hampir 3 miliar rupiah, kepada Clara tanpa jaminan yang kuat. Bimo dibutakan oleh janji keuntungan 20% per bulan dan tentu saja, oleh kecantikan Clara yang manipulatif. Ketika skema itu runtuh, Clara menghilang bak ditelan bumi. Nomor teleponnya tidak aktif. Apartemen mewahnya ternyata sewaan jangka pendek yang sudah kosong, dan kantornya hanyalah ruko sewaan yang sudah ditinggalkan. Bimo hancur lebur. Uang modal habis. Sementara ia sudah terlanjur mengambil kredit mobil sport baru dan barang-barang bermerek demi mengimbangi gaya hidup Clara. Laporan terakhir menyebutkan bahwa Bimo dikejar-kejar debt collector. Mobil mewahnya ditarik leasing di tengah jalan, sebuah adegan memalukan yang sempat viral di media sosial lokal. Ia dipecat dari pekerjaannya karena performanya hancur akibat stres berat. Kini, Bimo tinggal di sebuah rumah peta kontrakan di pinggiran Jakarta, jauh dari kata layak. Sangat kontras dengan rumah impian di Pondok Indah yang dulu ia pamerkan padaku. Ironis, bukan? Gumamku pada diri sendiri sambil menyesap teh herbal di balkon apartemenku. Langit Jakarta sore itu tampak jingga, indah sekali, berbeda dengan langit kelabu saat aku diusir dulu. Minggu itu, aku bersiap menghadiri acara bisnis Charity Gala, sebuah acara amal bergengsi yang dihadiri oleh para konglomerat dan pejabat. Aku diundang bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai Sari Rahayu, pemilik Nusantara Heritage, jaringan restoran yang sedang naik daun. Malam itu, aku mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama berwarna merah marun yang elegan, membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku ditata rapi, dan di leherku melingkar kalung berlian sederhana namun berkilau, hasil dari kerja kerasku sendiri, bukan dari uang warisan bapak yang sebagian besar masih kusimpan sebagai dana abadi. Aku mematut diri di cermin. Wanita di pantulan itu menatapku balik dengan percaya diri. Tidak ada lagi jejak sari si upik abu. Aku tiba di lokasi acara, sebuah ballroom hotel bintang 5. Kilatan lampu kamera wartawan menyambut para tamu di karpet merah. Aku melangkah dengan tenang, menebar senyum tipis. Beberapa rekan bisnis menyapaku, memuji perkembangan restoranku yang pesat. Di tengah acara, saat aku sedang berbincang dengan seorang investor properti, mataku menangkap keributan kecil di dekat pintu masuk servis area. Biasanya, tamu undangan masuk lewat pintu utama. Pintu itu biasanya untuk staf atau tamu tak diundang. Seorang pria dengan setelan jas yang terlihat agak kedodoran dan kusam sedang berdebat dengan petugas keamanan. Saya ada janji dengan Pak Broto. Saya butuh bicara sebentar saja soal proposal bisnis. Suara itu, suara yang dulu sering membentakku. Aku meminta izin pada lawan bicaraku dan melangkah perlahan mendekati keributan itu, bersembunyi di balik pilar besar agar bisa mengamati lebih jelas. Itu Bimo. Ya Tuhan, dia terlihat menyedihkan. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya yang dulu selalu klimis kini terlihat agak berantakan meski sudah berusaha disisir rapi. Jas yang dipakainya adalah jas lama yang dulu sering kusetrika, kini terlihat lusuh dan tidak pas lagi di badannya yang menyusut. Dia bukan tamu undangan. Dia mencoba menyusup masuk untuk mencari investor atau meminjam uang pada kenalan lamanya. Maaf Pak, tanpa undangan, Bapak tidak boleh masuk. Tolong jangan bikin keributan atau kami panggil polisi, tegas petugas keamanan. Tolonglah, Pak, 5 menit saja. Saya kenal banyak orang di dalam. Dulu saya donatur tetap di sini. Bimo memohon, suaranya terdengar putus asa. Harga dirinya yang dulu setinggi langit kini terinjak-injak di depan satpam hotel. Tiba-tiba, seorang pengusaha tua yang kebetulan lewat mengenali Bimo. Loh, Bimo? Sedang apa kamu di sini? Bimo menoleh, wajahnya cerah seketika melihat harapan. Pak Gunawan. Pak, syukurlah. Bisa tolong bilang ke satpam ini? Saya mau bicara soal proyek baru. Pak Gunawan menatap Bimo dengan tatapan risih.
Kabar kebangkrutan dan penipuan yang menimpa Bimo rupanya sudah menyebar. Waduh, Bim. Saya sedang buru-buru. Lagian saya dengar kamu banyak masalah utang ya? Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Pak Gunawan berlalu begitu saja, meninggalkan Bimo yang terpaku dengan wajah merah padam karena malu. Satpam kembali mendorongnya keluar. Saat itulah, aku memutuskan untuk keluar dari persembunyianku. Aku berjalan anggun melintasi lobi menuju arah mereka. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang menarik perhatian. Ada masalah apa ini, Pak? Tanyaku lembut namun berwibawa pada petugas keamanan. Bimo menoleh. Matanya membelalak saat melihatku. Awalnya, dia tidak mengenali siapa wanita bergaun merah yang berdiri di hadapannya. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan kagum, tatapan laki-laki pada wanita cantik, bukan tatapan suami pada istri. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, ada kilatan pengenalan yang perlahan muncul. Wajahnya memucat. Mulutnya ternganga tak percaya. Sari? Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Selamat malam, Bimo. Lama tidak bertemu. Bimo mundur selangkah, seolah melihat hantu. Dia mengucek matanya, memastikan dia tidak sedang bermimpi. Tidak mungkin. Kamu, Sari, istriku? Mantan istri, koreksiku tegas. Dan sepertinya kamu sedang mengganggu ketertiban acara saya. Acara kamu? Bimo tergagap. Dia menatap sekeliling, lalu kembali menatapku yang berkilauan di bawah lampu kristal. Kontras antara kami begitu mencolok. Aku yang bersinar, dan dia yang redup dan kusam. Tapi, bagaimana bisa? Kamu kan sampah maksudku, kamu tidak punya apa-apa. Kata, sampah, itu kembali memicu memori pahit di kepalaku, tapi kali ini tidak ada rasa sakit, hanya rasa kemenangan. Dunia berputar, Bimo, kataku tenang. Sampah yang kau buang, ternyata bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Sedangkan emas palsu yang kau kejar, sepertinya sudah luntur warnanya. Bimo tampak syok berat. Kakinya goyah. Dia mencoba meraih tanganku. Taktik lamanya untuk memelas kembali muncul secara insting. Sari, sayang, aku hilaf. Aku ditipu. Aku menderita sekali, Sar. Tolong aku. Sebelum tangan kotornya menyentuh kulitku, petugas keamanan sudah lebih dulu menahannya. Jauhkan tanganmu, desisku tajam. Jangan kotori saya dengan kegagalanmu. Sari, kita masih bisa bicara. Aku suamimu. Kita bisa mulai dari awal. Kamu pasti masih mencintaiku, kan? Teriak Bimo saat diseret mundur oleh dua satpam. Orang-orang mulai menoleh. Aku tidak ingin ada drama murahan di acaraku. Aku menatap Bimo dengan tatapan yang mematikan segala harapannya. Sari yang mencintaimu sudah mati di trotoar malam itu, Bimo. Dia mati kedinginan bersama sampah-sampah yang kau lempar. Yang berdiri di sini adalah wanita asing yang tidak punya urusan denganmu. Aku berbalik badan, mengibaskan gaunku, dan berjalan kembali ke dalam ballroom tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangku, aku mendengar teriakan frustrasi Bimo yang semakin menjauh. Sari, jangan tinggalkan aku. Sari. Malam itu, makanan terasa lebih lezat, musik terasa lebih indah, dan udara terasa lebih segar. Aku tahu ini belum berakhir. Bimo yang putus asa adalah Bimo yang berbahaya. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja melihat tambang emas, lamanya kini telah menjadi gunung berlian. Dia pasti akan datang lagi, kali ini dengan cara yang lebih licik. Tapi aku siap. Aku memiliki Pak Haryo, aku memiliki bukti, dan yang terpenting, aku memiliki wasiat Bapak. Benar saja, seminggu setelah pertemuan itu, sebuah surat panggilan dari pengadilan mendarat di meja kerjaku. Bimo menggugatku. Dia menuntut haknya atas kekayaanku yang dia klaim sebagai harta gonogini yang disembunyikan. Dia pikir dia bisa mengintimidasiku lewat jalur hukum. Dia tidak tahu, dia sedang berjalan masuk ke kandang singa. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan kegundahan yang tiba-tiba menyergap hatiku.
Di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid, simbol dari kerja kerasku membangun restoran Nusantara Heritage, tergeletak sebuah amplop coklat dengan kop surat resmi dari Pengadilan Agama. Amplop itu tampak biasa saja, namun aura yang dipancarkannya begitu menyesakan, seolah-olah ada bangkai tikus yang tersimpan di dalamnya. Tanganku sedikit gemetar saat merobek segelnya. Ketika mataku menyapu baris demi baris kalimat hukum yang kaku di atas kertas putih itu, darahku seketika mendidih. Rasanya seperti ada lahar panas yang mengalir dari ulu hati naik ke kepala. Surat panggilan sidang. Gugatan harta Gonogini. Nama penggugat terpampang jelas di sana dengan huruf tebal, Bimo Prasetyo. Laki-laki itu, bekas suamiku yang sudah membuangku seperti sampah, kini datang kembali bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk merampok. Dalam isi gugatannya yang penuh dengan kebohongan yang disusun rapi, Bimo mengklaim bahwa uang 10 miliar rupiah yang kutemukan adalah harta bersama yang sengaja kusembunyikan selama pernikahan. Dia menuduhku sebagai istri yang tidak jujur, licik, dan melakukan penggelapan aset rumah tangga. Dasar manusia tidak tahu malu, teriakku, refleks membanting kertas itu ke meja. Suaraku menggema di ruang kerja yang sunyi, membuat asisten pribadiku yang sedang merapikan berkas di sudut ruangan terlonjak kaget. "Ibu Sari? Ada apa, Bu?" tanyanya dengan wajah pucat. "Tidak apa-apa, Ratna. Keluarlah sebentar. Saya butuh waktu sendiri," perintahku dengan napas memburu. Setelah Ratna keluar, aku merosot di kursi kerjaku. Air mata kemarahan menetes membasahi pipi. Bayangan masa lalu kembali berputar di kepalaku seperti film rusak. Aku ingat betul bagaimana Bimo menyeret tubuhku keluar rumah. Aku ingat rasa sakit saat plastik hitam berisi buku-buku Bapak menghantam wajahku di tengah hujan deras. Aku ingat kata-katanya yang menusuk, "Bawa sampah bapakmu ini. Jangan tinggalkan kotoran di rumahku." Dan sekarang, setelah dia jatuh miskin karena ditipu pelakor, setelah dia hidup melarat dikejar utang, dia berani-beraninya mengklaim bahwa sampah yang dia lempar itu adalah haknya? Di mana logikanya? Di mana hati nuraninya? Aku segera meraih ponsel dan menghubungi Pak Haryo, pengacara kepercayaan almarhum bapak yang sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. "Pak Haryo, dia benar-benar melakukannya. Bimo menggugat saya," ujarku dengan suara bergetar menahan amarah. Di ujung telepon, Pak Haryo terdengar tenang, namun nadanya menyeratkan keseriusan seorang jenderal yang siap berperang. "Tenang, Nak Sari. Bapak sudah menduga hal ini. Bimo itu seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Dia akan menggigit apa saja untuk bertahan hidup. Datanglah ke kantor Bapak sore ini. Kita susun strategi untuk mematikan langkahnya selamanya." Sore harinya, di kantor Pak Haryo yang bernuansa klasik dan penuh dengan buku-buku hukum tebal, aku meluapkan segala kekesalanku. "Saya tidak habis pikir, Pak. Bagaimana bisa hukum membiarkan orang sejahat dia menuntut saya? Uang itu jelas-jelas warisan Bapak. Uang itu ada di dalam barang yang dia buang sendiri," protesku. Pak Haryo menuangkan teh hangat untukku, mencoba meredakan emosiku yang meledak-ledak. "Sari, dengarkan Bapak. Hukum itu butuh pembuktian, bukan sekadar perasaan. Bimo tahu posisinya lemah, tapi dia berjudi. Dia berharap kamu takut. Dia berharap kamu malu kalau kasus ini terekspos media, lalu kamu akan menawarkan uang damai, mungkin 1 atau 2 miliar, asal dia cabut gugatan. Itu modus klasik. Saya tidak akan memberinya 1 rupiah pun, Pak. Biar dia mati kelaparan," seruku tegas. "Bagus. Itu semangat yang Bapak butuhkan." Pak Haryo tersenyum tipis, matanya berkilat tajam di balik kacamata bacanya. "Kita tidak akan bertahan. Kita akan menyerang balik. Bapak sudah siapkan kejutan untuk dia. Tapi ingat, Sari, menjelang sidang, dia pasti akan melakukan teror psikologis. Dia akan mencoba merusak mentalmu. Kamu harus kuat. Jangan biarkan dia melihatmu goyah sedikit pun." Peringatan Pak Haryo terbukti benar. Hari-hari menjelang sidang menjadi neraka kecil bagiku. Bimo tidak hanya menyerang lewat jalur hukum, tapi dia mulai menerorku secara langsung. Awalnya hanya pesan-pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isinya penuh ancaman dan sumpah serapah. "Jangan sombong kau, Sari. Uang itu hakku.
Kalau kau tidak bagi, aku akan hancurkan hidupmu. Atau pesan yang mencoba memelas, Sar, aku sakit. Aku butuh obat. Masa kamu tega melihat mantan suamimu mati? Aku mengabaikan semuanya. Aku memblokir setiap nomor baru yang masuk. Tapi Bimo tidak berhenti. Dia mulai muncul di sekitar kehidupanku. Puncaknya terjadi 3 malam sebelum jadwal sidang. Hujan turun sangat deras malam itu, seolah alam sedang mengulangi adegan tragis pengusiranku dulu. Aku baru saja selesai menutup restoran. Karyawan-karyawan sudah pulang lebih dulu. Saat aku berjalan menuju mobilku di area parkir belakang yang agak remang-remang, perasaanku tidak enak. Bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari balik pilar beton. Sari. Suara itu, suara parau yang dulu pernah kucintai, tapi kini menjadi suara yang paling kubenci di dunia. Aku terlonjak, kunci mobil di tanganku nyaris terjatuh. Aku menoleh dan melihat Bimo berdiri di sana. Keadaannya sungguh menyedihkan, jauh berbeda dari Bimo yang dulu selalu tampil necis dengan barang branded. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang lebar, dan pakaiannya basah kuyup. Dia tampak seperti gelandangan. Mau apa kamu di sini? Pergi atau saya teriak satpam. Ancamku, berusaha menyembunyikan rasa takutku di balik suara yang lantang. Bimo tidak mundur. Dia justru melangkah maju, lalu tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di atas aspal yang basah dan kotor. Dia menangkupkan kedua tangannya di dada, wajahnya mendongak menatapku dengan ekspresi memelas yang sangat dramatis. Tolong aku, Sari, tolong. Isaknya. Air hujan bercampur dengan air mata buayanya mengalir di wajahnya yang tirus. Cabut kuasamu atas uang itu. Aku tidak minta semuanya. Bagi 2 saja. 5 miliar untukmu, 5 miliar untukku. Itu adil, kan? Kita pernah saling mencintai, Sar. Masa kamu lupa? Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, jijik, marah, dan mual. Kata, adil, yang keluar dari mulutnya terdengar seperti lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Adil kamu bilang? Aku tertawa sinis, tawa yang terdengar getir di tengah deru hujan. Di mana keadilanmu waktu kamu selingkuh dengan perempuan penipu itu? Di mana keadilanmu waktu kamu memaksaku menjual rumah peninggalan orang tuaku demi ambisi bodohmu? Di mana keadilanmu waktu kamu melempar plastik sampah ke wajahku dan membiarkanku tidur di pos ronda seperti anjing kurap? Aku hilaf, Sari. Aku diguna-guna perempuan itu. Aku korban. Bimo merangkak mendekat, tangannya yang kotor mencoba meraih ujung celana panjangku. Aku dikejar rentenir, Sar. Mereka mengancam akan membunuhku kalau aku tidak bayar minggu ini. Kamu tega melihat mayat mantan suamimu mengambang di kali? Aku mundur selangkah, menepis tangannya dengan ujung payungku seolah dia adalah kuman penyakit. Itu bukan urusanku, Bimo. Itu hasil perbuatanmu sendiri. Kamu yang menanam, kamu yang menuai. Jangan bawa-bawa nama Tuhan atau cinta. Kamu tidak punya Tuhan selain uang, dan kamu tidak mencintai siapapun selain dirimu sendiri. Mendengar penolakanku yang dingin, topeng, suami teraniaya, yang dipakai Bimo seketika runtuh. Wajah memelasnya lenyap dalam sekejap, berganti dengan sorot mata penuh kebencian yang nyalang. Dia bangkit berdiri, menyeka wajahnya kasar. Tidak ada lagi Bimo yang mengemis. Yang ada adalah Bimo yang asli, arogan dan kasar. Dia meludah ke samping, tepat ke arah ban mobilku. Cuih. Sombong sekali kamu sekarang, mentang-mentang sudah kaya. Jangan pikir kamu bisa menang. Sari, aku akan bongkar semuanya di depan hakim. Aku akan bilang kamu istri licik yang menggelapkan aset suami. Aku akan pastikan reputasi restoranmu hancur. Semua orang akan tahu kalau pemilik Nusantara Heritage adalah maling harta gonogini. Teriakannya menggema, memecah kesunyian malam. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Ancaman itu justru terdengar seperti gonggongan anjing ompong. Aku menatap matanya tajam, menantang keberaniannya. Silakan, Bimo. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat satu hal, Sari yang dulu menangis di kakimu sudah mati. Sari yang sekarang tidak akan segan-segan menginjak balik siapapun yang mencoba mengusiknya.
Kita selesaikan di pengadilan. Biar hakim yang menentukan siapa maling yang sebenarnya. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan mengunci otomatis. Dari balik kaca jendela, aku melihat Bimo menggedor-gedor kaca mobilku sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Aku menyalakan mesin dan melaju pergi, meninggalkannya sendirian di tengah hujan, persis seperti apa yang dia lakukan padaku dulu. Bedanya, kali ini aku pergi dengan kepala tegak menuju kemenangan, sementara dia tertinggal dalam kubangan kehancuran yang dia gali sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut kalah, tapi karena tidak sabar menunggu hari pembalasan itu tiba. Aku bersujud di atas sajadah panjang, mengadu pada Tuhan dan berbisik pada almarhum Bapak. Pak, besok Sari akan hadapi dia. Doakan Sari, Pak. Sari akan tunjukkan pada dia bahwa anak Bapak bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa lebih dingin dan kaku dari biasanya. Lorong-lorong panjangnya dipenuhi orang-orang yang menunggu giliran dengan wajah muram, seolah dinding gedung ini menyerap semua kesedihan dari rumah tangga yang hancur. Namun, aku melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Aku mengenakan blazer hitam elegan dan kacamata hitam, didampingi Pak Haryo dan 2 asisten hukumnya. Langkah kami mantap, membelah kerumunan. Di sisi lain ruang tunggu, aku melihat rombongan Bimo. Pemandangannya sungguh kontras dan menggelikan. Bimo datang dengan setelan kemeja putih yang warnanya sudah agak kekuningan dan kusam, dipadukan dengan celana bahan yang kedodoran. Dia juga mengenakan peci hitam miring di kepalanya, berusaha keras membangun citra sebagai pria alim yang sederhana dan terzalimi. Di sebelahnya duduk seorang pengacara muda yang terlihat gugup, sibuk membolak-balik berkas dengan tangan gemetar, mungkin pengacara murah atau pro bono yang berhasil ditipu Bimo dengan cerita sedihnya. Yang membuatku muak, Bimo rupanya sengaja mengundang beberapa wartawan tabloid gosip murahan. Begitu melihatku, Bimo langsung berakting. Dia menundukkan kepala, bahunya berguncang, dan dia menyeka ujung matanya dengan sapu tangan kumal, seolah-olah dia sedang menangis terseduh-seduh. Kilatan lampu kamera wartawan langsung menyambar momen itu. Judul beritanya pasti sudah disiapkan di kepalanya, kisah tragis pengusaha bangkrut yang dikhianati istri kaya raya. Siap mental, Sari, bisik Pak Haryo saat kami hendak masuk ke ruang sidang. Sangat siap, Pak, jawabku mantap. Di dalam ruang sidang, majelis hakim yang terdiri dari 3 orang memasuki ruangan. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa yang kuat, mengetuk palu membuka sidang. Suasana mendadak hening dan mencekam. Drama dimulai saat pengacara Bimo membacakan gugatannya dengan suara yang dibuat-buat lantang dan berapi-api. Yang mulia hakim, seru pengacara itu sambil menunjuk ke arahku. Klien kami, Bapak Bimo Prasetyo, adalah korban dari ketidakjujuran dan kelicikan tergugat. Selama 5 tahun pernikahan, tergugat diam-diam menimbun kekayaan di rekening rahasia. Uang sebesar 10 miliar rupiah itu ditemukan tepat setelah mereka berpisah. Ini logika sederhana, Yang Mulia. Tidak mungkin uang sebanyak itu jatuh dari langit. Itu pasti akumulasi dari harta bersama yang digelapkan oleh tergugat dari hasil kerja keras klien kami. Bimo terisak keras di kursinya, menambah bumbu drama. Saya kerja banting tulang pagi pulang pagi, Pak Hakim. Ratapnya dengan suara parau. Saya pikir bisnis saya bangkrut karena nasib, ternyata istri saya sendiri yang menggerogoti keuangan saya dari belakang. Saya diusir dari rumah kontrakan, saya kelaparan, sementara dia hidup mewah di atas penderitaan saya. Saya cuma minta hak saya, Pak Hakim, hak seorang suami. Aku melihat hakim ketua mengerutkan kening. Beliau menatap Bimo, lalu menatapku. Tatapannya tajam menyelidik. Saudari Sari Rahayu, suara hakim ketua berat dan berwibawa. Apakah benar Anda menemukan uang 10 miliar rupiah tersebut sesaat setelah berpisah? Benar, Yang Mulia, jawabku tenang dan jelas, tanpa keraguan sedikitpun. Apakah uang itu hasil tabungan Anda dari sisa uang belanja atau penghasilan suami Anda selama menikah? Tanya hakim lagi. Sama sekali bukan, Yang Mulia. Bimo langsung mengangkat kepalanya, matanya melotot, dan dia berteriak memotong pembicaraan. Bohong. Pembohong besar. Kalau bukan uangku, uang siapa lagi?
Kamu kan cuma ibu rumah tangga yang tidak kerja. Jangan-jangan itu uang hasil jual diri? Jaga mulut saudara, bentak hakim ketua sambil mengetuk palu keras sekali. Tok! Satu kali lagi Anda membuat keributan atau menghina di ruang sidang ini, saya keluarkan Anda sekarang juga. Bimo langsung menciut, kembali menunduk dengan gaya sok tersakiti. Silakan pihak tergugat menyampaikan pembelaan dan bukti, perintah hakim. Pak Haryo berdiri perlahan. Beliau tidak membawa tumpukan kertas tebal seperti pengacara lawan. Beliau hanya membawa satu map tipis berwarna biru dan sebuah flash disk kecil di tangannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum seorang pemenang yang tahu dia memegang kartu as. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Pak Haryo dengan tenang namun suaranya mengisi seluruh ruangan. Gugatan penggugat didasarkan pada satu asumsi fatal, bahwa uang tersebut adalah harta bersama. Namun, penggugat lupa, atau mungkin pura-pura lupa, tentang bagaimana uang tersebut sampai ke tangan klien saya. Penggugat mengklaim dia dizolimi, padahal faktanya, dia sendirilah yang memberikan uang itu kepada klien saya dengan cara yang paling hina. Bimo melongo, bingung. Apa? Saya kasih uang? Kapan saya kasih uang 10 miliar? Gila kamu. Kalau saya punya uang segitu, saya tidak akan miskin sekarang. Benar, Saudara Bimo. Anda tidak mentransfernya. Tapi Anda menyerahkannya secara sadar. Mohon izin, Yang Mulia, kami ingin memutar sebuah rekaman CCTV sebagai bukti kunci. Pak Haryo menyerahkan flash disk kepada Panitera. Layar monitor besar di dinding ruang sidang menyala. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme melihat kehancuran Bimo. Video mulai berputar. Gambar hitam putih yang agak buram dari CCTV rumah Butejo, tetangga sebelahnya dulu. Namun adegannya terlihat sangat jelas. Terlihat suasana sore yang mendung dan hujan rintik-rintik. Terlihat sosok Bimo yang menyeret kantong plastik hitam besar keluar dari pagar. Di hadapannya, terlihat aku, kurus, lusuh, dan menyedihkan, sedang tersungkur di trotoar. Semua mata di ruang sidang terpaku pada layar. Bimo mulai gelisah di kursinya. Dia menggeser duduknya, keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Dia mengenali adegan itu. Audio rekaman itu pecah-pecah, tapi teriakan Bimo waktu itu begitu keras, hingga mikrofon CCTV murahan pun bisa menangkapnya dengan jelas. Bawa sampah bapakmu ini sekalian. Jangan tinggalkan kotoran di rumahku. Suara Bimo di video itu menggema mengerikan di ruang sidang yang sunyi. Kasar. Kejam, penuh kebencian. Kemudian, di layar monitor, terlihat Bimo mengangkat plastik besar itu tinggi-tinggi dan melemparkannya sekuat tenaga ke arahku. Plastik itu menghantam wajah dan tubuhku hingga aku terjengkang. Lalu Bimo masuk ke mobil mewahnya dan pergi begitu saja, meninggalkan aku yang memeluk sampah itu di tengah hujan. Video berhenti. Beku di gambar terakhir, aku yang menangis memeluk plastik hitam. Keheningan di ruang sidang begitu mencekam. Beberapa pengunjung wanita menutup mulut mereka karena kaget. Bahkan pengacara Bimo tampak salah tingkah dan menundukkan wajahnya, malu melihat kelakuan kliennya sendiri. Hakim ketua menatap Bimo dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin, tatapan yang seolah berkata, "Kamu manusia atau binatang?" Pak Haryo kembali bicara, memecah keheningan. "Yang Mulia, seperti yang kita lihat, Saudara Bimo secara sadar, sengaja, dan tanpa paksaan, telah membuang barang-barang tersebut. Dia menyebutnya sampah. Dia menyebutnya kotoran. Dalam hukum, tindakan ini disebut res derelictae, barang yang diterlantarkan pemiliknya. Siapapun yang memungutnya, menjadi pemilik sahnya. Tapi, Pak Haryo memberi jeda dramatis, kami punya bukti yang jauh lebih kuat bahwa uang itu memang sejak awal bukan hak Saudara Bimo." Pak Haryo membuka map birunya dan mengeluarkan sebuah dokumen tua yang sudah dilaminating. "Yang Mulia, uang 10 miliar yang ditemukan di dalam tumpukan buku tua di plastik sampah itu, adalah hasil penjualan tanah warisan leluhur klien saya yang dijual oleh almarhum ayahnya, Bapak Raharjo, jauh sebelum klien saya menikah dengan Bimo. Uang itu disimpan dalam rekening beku." Pak Haryo menyerahkan dokumen itu ke meja hakim. "Ini adalah akta hibah wasiat yang sah, dibuat di hadapan notaris 6 tahun lalu,
Jelas Pak Haryo lantang. Di sini tertulis jelas, dana ini adalah hibah mutlak untuk putriku, Sari Rahayu, sebagai harta bawaan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pasangannya kelak. Jadi, secara hukum negara dan hukum agama, uang ini adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Bimo tidak punya hak sepeser pun, bahkan 0 rupiah. Hakim ketua membaca dokumen itu dengan teliti, mengangguk-angguk tegas, lalu menatap Bimo lagi. Saudara penggugat, Anda mengklaim itu hasil keringat Anda? Tapi bukti otentik menunjukkan ini warisan ayah tergugat. Anda mau mencoba menipu pengadilan? Bimo tergagap hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Lidahnya keluh. Dia menoleh ke pengacaranya meminta bantuan, tapi pengacaranya justru menggelengkan kepala dan memundurkan kursinya, tanda menyerah. Sari, tolong. Bimo tiba-tiba beralih menatapku, air mata buayanya kembali keluar, tapi kali ini bercampur dengan ketakutan yang nyata. Aku suamimu, Sar. Kita bisa bicara baik-baik. Aku yang dulu menafkahimu, masa kamu lupa kebaikanku? Aku berdiri tegak dari kursiku. Untuk pertama kalinya dalam sidang ini, aku bicara langsung padanya. Suaraku tenang, namun tajam menghunus jantung. Kamu bukan suamiku, Bimo. Kamu adalah masa lalu yang sudah kubuang, sama seperti kamu membuangku ke tong sampah. Dan soal kebaikan, kamu memaksaku menjual rumah orang tuaku demi ambisimu, lalu membuangku saat uangnya habis. Itu bukan kebaikan, itu kejahatan. Aku mengambil salinan surat Bapak dari tangan Pak Haryo, dan membacakan satu kalimat terakhir dengan lantang di depan wajah Bimo. Bapak sembunyikan di tumpukan sampah. Ini karena Bapak tahu Bimo tidak akan pernah sudi menyentuh barang jelek. Pakai ini jika suatu hari dia menyakitimu. Aku menatap mata Bimo dalam-dalam, mengirimkan sinyal kemenangan mutlak. Bapak benar, Bimo. Kesombongan dan keserakahanmu membuatmu buta. Kamu membuang berlian karena bungkusnya koran bekas. Sekarang, nikmatilah sampah yang kamu pilih sendiri. Hakim ketua mengangkat palunya tinggi-tinggi. Suara ketukan palu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Tok, tok, tok. Memutuskan, suara hakim menggelegar. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menetapkan bahwa harta senilai 10 miliar rupiah tersebut adalah harta bawaan mutlak milik tergugat, Sari Rahayu. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Hakim menatap Bimo dengan jijik. Dan karena penggugat terindikasi memberikan keterangan palsu serta melakukan pencemaran nama baik, pengadilan merekomendasikan agar penggugat diproses pidana jika tergugat ingin melapor balik. Tidak bisa begitu. Bimo berteriak histeris, dia melompat dari kursinya seperti orang kesurupan. Itu uangku. Aku butuh uang itu. Sari, jangan lakukan ini. Aku bangkrut, rentenir akan membunuhku. Sari. Petugas keamanan pengadilan segera bergerak sigap. 2 orang berbadan tegap menangkap lengan Bimo yang meronta-ronta liar. Bawa keluar, perintah hakim tegas. Sari, istri durhaka. Kamu bakal kena karma. Awas kamu. Sari. Teriakan Bimo menggema menyedihkan di seluruh ruangan saat dia diseret paksa keluar, kakinya menendang-nendang udara. Pria yang dulu begitu memuja penampilan, kehormatan, dan status sosial, kini diusir seperti binatang liar yang tidak beradab. Semua orang di ruang sidang menatapnya dengan pandangan mencemooh. Wartawan yang dia bawa sendiri, kini sibuk memotret momen kehancurannya yang memalukan itu. Senjata makan tuan. Aku menghela napas panjang, sangat panjang. Rasanya seperti ada batu gunung yang diangkat dari dadaku. Lega. Plong. Pak Haryo menepuk bahuku pelan dengan bangga. Sudah selesai, nak. Bapakmu pasti tersenyum di sana. Kamu menang mutlak. Terima kasih, Pak Haryo. Terima kasih untuk semuanya. Ucapku tulus sambil menyeka setitik air mata haru. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang baru. Matahari di luar bersinar terik, menyambutku. Angin berhembus sejuk menerpa wajahku. Bimo sudah hancur lebur. Dia akan kembali ke kehidupannya yang gelap, dikejar utang, dan dihantui penyesalan seumur hidup bahwa dia pernah memegang 10 miliar di tangannya,
Tapi dia sendiri yang membuangnya karena kebodohannya. Aku berjalan menuju mobilku. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Di depanku, masa depan cerah menanti. Restoranku, karyawanku, dan kehidupan baruku. Aku adalah Sari Rahayu. Bukan lagi istri yang terbuang, melainkan wanita yang bangkit dari tumpukan sampah menjadi permata yang tak ternilai.